juga bersih ya, karena kebersihan itu adalah bagian dari keimanan dan juga kenyamanan kita dalam belajar ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bu minta ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Baik, Ibu absen dulu. Yeswa, Ibu. Febri, Alan, Chelsea, dan yang terakhir Vera. Baik, ada semua kan? Nah, jadi sebelum kita memulai pelajaran, nih ada yel-yel. Kalian pakai lirik balonku ada 5. Ya? Bisa? Nah, yuk kita sama-sama. Coba berdiri. Berdiri. Baik, nah setelah ini dalam pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir Ibu akan bertanya ini selalu dan ini jawaban kalian yel-yelnya ya. Siapa kita? Kita orang hebat. Nah sekali lagi kalau bertanya siapa kita? Kita orang hebat. Itu jawaban sampai dari awal sampai akhir ya. Siap? Nah nih dari yang Ibu Pak kita nyanyikan sama-sama tadi, berarti kita hari ini belajar tentang Norma. Iya, tentang norma. Ayo, siapa yang ingat pelajaran minggu lalu? Saya, Bu. Nah, ya, Farah. Tentang norma, Bu. Norma. Apa itu norma? Norma adalah suatu kaidah atau aturan yang berlaku untuk manusia. Iya, satu aturan atau kaidah yang berlaku mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu adalah norma, kaidah, peraturan ya yang mengatur tingkah laku manusia. Terus ya iya, ada 4 macam-macam norma yang lalu kita pelajari. Norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum ya. Tuh, alhamdulillah Nanda ingat pelajaran minggu lalu ya tentang norma. Dan
adalah peserta didik mampu. Coba bacakan. Ripka, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Menunjukkan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Iya, yang kedua. Sikap yang mentaati Norma dengan benar ya. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, nah lanjut. Materi kita adalah perilaku sesuai dengan norma ya. Garis besarnya yang kita pelajari hari ini adalah budaya norma, faktor rendahnya ketaatan terhadap norma, penerapan norma, kebiasaan dan peraturan, dan yang terakhir contoh penerapan norma, kebiasaan dan peraturan ya. Nah, nih perilaku sesuai dengan norma. Yang pertama, kita sering mendengar kerisauan di masyarakat adanya pelanggaran dari norma ya. Itu karena apa? Nih faktor yang pertama, gua akan bahas tentang budaya malu, budaya tertib dan budaya bersih. Apa aja itu? Nah, nih budaya malu. Nah, jadi kita budayakan rasa malu itu di dalam diri kita. Misalnya datang ke sekolah terlambat, kita malu. Kalau kita berbohong, kita juga malu. Nah, artinya kita budayakan rasa malu. Ya. Apa lagi? Mencuri, berkata kasar, nah, tidak rapi, ya. Jadi seharusnya diri kita apa? Malu. Nah, budayakan malu. Ya. Yang kedua, tuh budaya tertib. Nah, biasakan kita tertib dimanapun kita berada. Nah, dan yang ketiga budaya bersih. Apa itu budaya bersih? Nah, budaya bersih adalah sikap dalam berkata dan berperilaku itu jujur dan bersih tanpa perbuatan-perbuatan kotor. Nah, pikiran kita bersih sehingga perilaku kita juga bersih. Jauh dari pikiran-pikiran yang kotor atau yang sekarang apa yang kita bahasakan negatif thinking. Nah, terus bahasa Arabnya namanya uzon, tidak boleh. Itu namanya pikiran tidak bersih ya. Dan selanjutnya nih, apa yang menyebabkan pelanggaran dari norma itu? Ada dua. Yang pertama datang dalam diri sendiri. Nah, contohnya apa? Tidak memiliki kesadaran akan tanggung jawab tentang peraturan atau norma. Ya, tuh. Yang kedua, dari faktor apa sih? Iya, yang keduanya tentang faktor lingkungan, yaitu mungkin faktor lingkungan yang kurang mendukung sehingga kita tidak terbentuk watak yang patuh terhadap peraturan lingkungan. Banyak di sana mungkin orang melanggar dari peraturan sehingga kita terbentuk watak karena di lingkungan yang melanggar peraturan. Nah, itu maksudnya. Jadi ada dua faktornya, dalam diri sendiri dan faktor dalam lingkungan. Ya. Lanjut. Siapa kita? Kita orang hebat. Sekali lagi, siapa kita? Kita orang hebat. Nah, langkah-langkah dalam penerapan norma itu ada berapa? Ayo. Iya. Ada 6. Yang pertama kebiasaan. Tanya tadi di rumah sebelum berangkat ke sekolah, salam enggak dalam bulan? Nah, itu
menjadi tauladan figur dari murid. Nah, kalau di rumah siapa jadi contoh teladan kita? Iya, orang tua. Ya, lanjut yang ketiga, penyadaran. Nah, ini penyadaran ini nak, contohnya ibu selaku guru, wali kelas. Nah, ya, jadi selalu menyadarkan kalian tentang misalnya peraturan dalam kebersihan kelas, piket. Nah, tak bosan-bosan ibu mengingatkan kalian selalu tertib misalnya, datang tepat waktu. Nah, itu adalah satu sikap penyadaran kepada orang lain, ya. Bisa dimengerti? Selalu. Nah, bisa lanjut? Selalu. Selanjutnya tentang pengawasan. Nah, norma berjalan mungkin bisa dengan pengawasan. Misalnya peraturan yang tadi lalu lintas. Siapa pengawasan dari masyarakat? Aparat negara. Siapa? Polisi. Iya, polisi. Nah, itu adalah bagian dari pengawasan tentang peraturan. Iya. Selanjutnya ada perintah dan larangan. Di dalam suatu peraturan, di dalam suatu aturan norma yang berlaku, ada perintah dan larangan. Perintah itu adalah sesuatu yang kita kerjakan. Kalau larangan, sesuatu yang tidak boleh. Iya, sesuatu yang tidak boleh kita lakukan, ya. Dan yang terakhir langkah-langkahnya adalah ganjaran dan hukuman. Siapa yang melanggar peraturan pasti ada ganjaran dan hukuman. Misalnya kalian terlambat datang sekolah, kalian akan mendapatkan hukuman dari guru piket misalnya, buang sampah atau disuruh push up, ya kan? Nah, itu adalah ganjaran bagi kita yang melanggar peraturan. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Siapa kita? Kita orang hebat. Nah, coba ini ada perilaku diwujudkan di lingkungan sekolah. Apa sikap kita perilaku di lingkungan sekolah? Silakan Jansi. Mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar, mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar, mencium tangan guru sebelum atau setelah pelajaran usai, tangan dengan jujur. Nah, itu sikap perilaku kita di lingkungan Sekolah. yang sesuai dengan norma. Apakah sudah dilaksanakan anak ibu semuanya? Alhamdulillah, ya. Perilaku lingkungan keluarga. Ikan, apa saja? Mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang kedua, saling menolak, berperilaku rumah dan menjaga tutur. Iya. Betul. Bahasa siapa lagi? Ya, Bu. Ya, silakan. Bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik, Ya. memahami keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Nah, itulah perilaku sesuai norma dalam kehidupan baik di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Apakah sudah ada ibu laksanakan? Alhamdulillah, ya. Nah, siapa kita? Kita orang hebat. Nah, jadi setelah ini kalian simak video berikut ini. Ma, Ade berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya. Iya, ayo kita berangkat, Pak. Tapi pasang helmnya dulu, Pak, biar aman. Iya. Dadah Mama. Dadah Adek. Kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu dilarang berhentinya, Pak.
kasih atas kerjasamanya. Kalau mau nyebrang di sini saja. Ada lampu penyeberangannya dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Ayo kita pulang. Iya, Mam. Wah Bu, tasnya jangan disandang, bisa memicu tindakan kriminal loh. Lebih baik tasnya ditaruh di dalam jok saja. Oh iya, terima kasih ya Bu atas sarannya. Duluan ya Bu. Ya Bu. Ayo deh. Iya Bu Guru. Mas, jangan memutar arah dari sini, bahaya loh. Ada lampu larangan memutarnya, Mas. Kita memutar dari sana aja ya, Mas. Oh iya juga ya deh. Nah, itu rambu boleh memutarnya, Mas. Yeay, akhirnya sampai juga di rumah dengan selamat. Nah, itu video yang pertama. Ini video kedua ya. Jadi dari dua video yang Ibu tayangkan tadi, itu mengenai apa itu anak-anak Ibu semuanya? Mengenai apa? Ya, sekarang. Peraturan lalu lintas, Bu. Peraturan dalam lalu? Lintas. Iya, ada lagi yang lima? Ya, ya semua. Tentang peraturan lalu lintas dan tentang pakaian, Bu. Iya, peraturan lalu lintas memakai, ya, jadi tidak boleh sembarangan, ya. Tuh, selanjutnya video yang kedua tentang apa, Nenek Ibu? Iya, Naila, tentang apa? Tentang pelanggaran norma, Bu. Contohnya dalam norma agama dan norma kesopanan. Iya, ya apa contohnya agama-agama? Mengganggu teman saat sholat, Bu. Mengganggu teman dalam sholat. Kalau kesopanan? Tidak menolong teman saat kesusahan dan mengetahui. Tuh, dia yang kedua tadi mengganggu kawannya sholat, itu adalah pelanggaran tentang norma, ya, norma ada. Nah, tuh. Jadi setelah ini Ibu akan memberikan kalian suatu sus berbentuk gambar dan akan memberikan LKPD-nya karena sekarang udah duduk di kelompoknya masing-masing yang udah Ibu bentuk minggu lalu. Ada 4 kelompok. Kelompok apa aja namanya? Apel, mana Bu apel? Ya, 2 leci, durian dan cherry. Nah, Ibu akan berikan LKPD-nya. Ya. Nah, ini gambarnya. Tuh. Nih ada 4 gambar yang akan kalian analisis, kalian kerjakan kelompok, kalian kerjakan, diskusikan. Ada gambar A, B, C, dan D. Yang mana pertanyaannya, identifikasi gambar di atas. Mana yang melanggar norma, mana yang mematuhi norma. Dan yang kedua, berdasarkan gambar di atas, ya, itu akibatnya apa bila kita apa akibat jika kita melanggar daripada norma tersebut. Dan yang ketiga, kesimpulannya, ya. Nah, ini diberikan LKPD-nya untuk kelompok cherry, cherry,
durian, leci, dan kelompok. Masing-masing kelompok dapat diskusikan dari LKPD yang ada. Pertanyaannya sesuai yang di depan, ini di halaman 5. Nah, silakan diskusikan. Bisa? Jadi ada berbagai norma, banyak juga membeli norma. Partisipasinya juga belajar. Oke? Sudah siap? Kelompok apa? Sudah siap? Mary? Nah, baik. Diskusinya telah selesai. Kelompok mana yang mau tampil? Duluan. Nah, silakan kelompok durian. Maju ke depan. Ya, silakan moderator memimpin diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok durian yang terdiri dari Rizky Olivia, saya sendiri, Abisa Rizky Osliara, Joshua Devanandi, dan Febri Palma Basriansa. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama, identifikasi gambar di atas. Gambar mana yang tidak mematuhi norma dan gambar mana yang menunjukkan kepatuhan norma? Beri alasannya. Jawabannya yang akan saya jawab sendiri. Kalau gambar yang mematuhi norma adalah B dan C. Alasannya, gambar yang B di situ terlihat pengendara motor atau Honda tetap berhenti pada lampu merah dan menunggu lampu hijau. Dan sesuai dengan peraturan lalu lintas dan pada terlihat ketertiban dalam lalu lintas. Pengendara mobil yang tetap di jalurnya dan sangat tertib tidak memotong atau mengambil jalan pengendara mobil lain. Gambar yang tidak mematuhi norma adalah gambar yang A dan gambar yang B. Alasannya, pada gambar A terlihat pengendara motor yang tidak menyeberang perputaran arah pada jalur yang seharusnya. Mereka melewati trotoar itu merupakan pelanggaran dalam lalu lintas. Gambar D adalah gambar yang terlihat sebuah kecelakaan mobil yang sangat ekstrim diakibatkan mobil melaju dan sehingga menyebabkan kecelakaan bagi diri sendiri dan orang lain. Itulah hasil diskusi kami yang pertama. Hasil diskusi kami yang kedua, berdasarkan gambar di atas dan berbagai sumber bacaan dan diskusi, jelaskan apa akibat kita tidak mematuhi norma yang ada. Jawabannya yang akan dijawab oleh Febri Palma Basriansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan gambar di atas, jika kita tidak mengerti norma yang ada maka akan menimbulkan kemacetan, tidak nyamanan, tidak tertiban dalam lalu lintas dan sangat membahayakan, merugikan diri sendiri dan orang lain, menyebabkan kecelakaan dan sampai berujung kematian. Dan bagi pelaku akan dihukum di penjara sesuai peraturan yang dilanggarnya dalam lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Itulah hasil diskusi kami yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, buatlah kesimpulan mengapa kita perlu mematuhi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Jawabannya yang akan dijawab oleh Joshua. Jadi kesimpulannya, jika kita mematuhi norma dalam kehidupan masyarakat, maka di masyarakat akan menjadi kesenangan, kenyamanan dan ketertiban. Baik itu peraturan dalam norma, hukum dan agama yang harus kita patuhi ataupun norma-norma yang lain, sehingga tercipta kedamaian dalam hidup bermasyarakat ataupun bernegara. Jadi sikap patuh terhadap norma bukan karena
memaksa, tapi timbul dari kesadaran diri kita sendiri. Demi ketertiban dalam masyarakat sehingga tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Itulah hasil presentasi kami. Pada pertanyaan-pertanyaan berikut, apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Saya dari kelompok Leci yang bertanya kepada kelompok Durian. Bagaimana menurut Anda jika melihat salah satu kawan kita menerobos lampu merah, tidak menunggu lampu hijau karena tidak ada polisi yang berjaga, dan apa tindakan Anda? Baiklah, terima kasih untuk kelompok Leci telah memberikan pertanyaan. Kami ingin meminta waktu sedikit untuk berdiskusi. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Leci. Jawabannya, menurut kami itu tindakan yang salah, melanggar dalam lalu lintas karena seharusnya tetap berhenti dan menunggu lampu hijau, baik itu ada polisi ataupun tidak ada polisi. Karena itu peraturan yang harus kita patuhi dari kesadaran kita sendiri, bukan karena terpaksa ada polisi. Dan tindakan saya akan menegurnya dan mengasih tahu bahwanya itu sangat berbahaya, bisa mengakibatkan kerugian baik diri ataupun orang lain, seperti kecelakaan dan mengambil hak jalan kaki di zebra cross. Apakah jawaban dari kami bisa dipahami? Apakah ada lagi kelompok yang ingin bertanya kepada kelompok kami? Saya dari kelompok Ceri ingin bertanya kepada kelompok Durian. Apa penyebab terjadinya pengendara mobil atau motor tidak mematuhi norma tersebut atau peraturan lalu lintas yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain? Baiklah, kami ingin meminta waktu untuk menjawabnya. Ceri, jawabannya yang akan dijawab oleh Hafiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya pertanyaan dari kelompok Ceri, yaitu pertama, pengendara tidak mengetahui peraturan lalu lintas, dan kedua, bisa karena ketidaksadaran dari diri pengendara karena faktor pribadi ataupun orang lain sehingga menyebabkan kerugian baik diri dan orang lain. Apakah jawaban kami bisa dipahami? Cukup dimengerti. Baiklah, itu hasil presentasi kami pada hari ini. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan kelompok 2. Moderator. Perkenalkan, kami dari kelompok apel yang berjumlah 4 anggota. Anggota yang pertama adalah Fitri Ahmadani, saya sendiri. Anggota yang kedua Nadira Rahma. Anggota yang ketiga Adinta Sri Aura. Dan anggota yang terakhir adalah Naila Afiani. Baiklah, inilah hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami yang pertama, identifikasi gambar di atas. Gambar mana yang tidak mematuhi norma dan gambar mana yang menunjukkan kepatuhan norma. Beri alasannya. Yang akan dijawab oleh Nadira Rahma. gambar yang tidak mematuhi norma ada pada gambar A dan gambar D. Gambar A karena melewati trotoar dan melanggar norma. Gambar D karena truk menabrak mobil lain. Gambar yang mematuhi norma adalah gambar B dan gambar C. Karena mereka mematuhi norma yang ada sehingga tertib dalam mengendara. Itulah jawaban diskusi kami yang pertama. Diskusi kami yang kedua. Berdasarkan gambar di atas dan berbagai sumber bacaan dan diskusi, jelaskan akibat bila jika kita tidak mematuhi norma yang ada. Yang akan dijawab oleh Naila Afiani. Membahayakan keselamatan orang lain, menyebabkan kecelakaan, terjadinya macet, perkelahian, dan bisa menyebabkan hal yang fatal. Bisa juga membahayakan nyawa orang lain. Itulah jawaban diskusi kami yang kedua. Diskusi kami yang ketiga. Buatlah kesimpulan mengapa kita perlu mematuhi norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang akan dijawab oleh Rita Surya Aura. Jika tidak mematuhi norma, kehidupan bermasyarakat tidak akan hukum. Kalau tidak mematuhi norma dalam lalu lintas akan terjadi kecelakaan, keributan, kenyamanan, dan mengganggu ketentraman masyarakat. Jika kita mematuhi norma dalam lalu lintas, maka terhindar dari kecelakaan, keributan, dan kehidupan bermasyarakat akan nyaman dan tentram. Itulah jawaban hasil diskusi kami yang ketiga. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain?
tersebut sehingga menghargai dan mematuhi aturan tersebut. Terima kasih untuk kelompok ceria memberikan pertanyaan. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan yang Anda berikan. Pertanyaan yang kelompok Ceri berikan akan dijawab oleh kelompok kami, yaitu oleh Relita Surya Aura dan Naila Afriani. Karena ketidaktahuannya peraturan lalu lintas karena faktor diri sendiri, ketidaksadaran dan kemudian terhadap peraturan, dan apa akibatnya serta faktor lingkungan yang kurang mendukung, sehingga tercipta watak cenderung tidak mau mematuhi norma. Bagaimana kelompok Ceri bisa dipahami? Apa kelompok lain? Ada kami dari kelompok durian ingin bertanya ke kelompok Apel. Menurut Anda, bagaimana cara masyarakat agar merasa memiliki peraturan tersebut sehingga menghargai dan mematuhi aturan tersebut? Baiklah, terima kasih untuk kelompok durian yang telah memberikan pertanyaan. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan Anda tersebut. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan yang kelompok durian berikan. Yang jawabannya akan saya jawab sendiri dengan Nadira Rahma. Suatu norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata berlaku perlu melalui proses sosialisasi. Pertama, aturan harus diketahui oleh anggota masyarakat melalui pemberitahuan di media massa. Penyuluhan atau penyebaran informasi sehingga masyarakat merasakan memiliki aturan tersebut dan menghargai dan manfaat dari norma atau aturan tersebut. Itulah jawaban yang dapat kami berikan kepada kelompok durian. Apakah kelompok durian bisa memahami jawaban dari kelompok kami? Cukup mengerti. Terima kasih. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya lagi? Baiklah, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, paparkan tadi bahwasannya dari 4 gambar yang Ibu tayangkan dan ada di LKPD kalian masing-masing. Jadi gambar yang mematuhi tentang norma itu adalah gambar yang mana? B dan C. Yang mana gambar B dan C itu adalah tertib dalam lalu Lintas. Ini pengendara motor di gambar B berhenti ketika lampu merah dan menunggu lampu hijau ya. Sedangkan ini baik ada polisi ataupun tidak ada polisi, tetap kita menunggu lampu hijau ya. Yang kedua pengendara gambar yang C itu pengendara mobil tapi dalam lalu lintas hendak memotong tetap di jalannya satu arah ya. Tuh. Yang kedua, yang selanjutnya gambar yang tidak mematuhi norma itu adalah gambar A dan D. Iya, A dan D. Yang mana gambar A itu adalah seorang pengendara motor mau menyeberang atau mau balik arah tapi tidak sesuai dengan peraturannya. Dia melewati trotoar ya. Tuh. Yang kedua adalah gambar pengendara mobil truk yang menabrak mobil pribadi. Nah ya, jadi apa akibatnya kalau kita melanggar daripada norma itu? Ini adalah norma hukum ya. Akibatnya tadi Ibu dengar dari diskusi kalian katanya akan mengakibatkan fatal Bu. Bisa terjadi kecelakaan, merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, tuh. Jadi kita mengikuti peraturan itu bukan karena terpaksa, tapi karena peraturan yang datang dalam diri kita sendiri. Nah, yang kedua kesimpulannya apa tadi? Bahwasanya kita tetap mematuhi peraturan karena bukan terpaksa. Ya. Nah, kesimpulan belajar kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku di bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bukan lahir karena keadaan terpaksa lalu dikenakan sanksi. Iya, ya.
berlaku itu timbul dalam diri kita sendiri. Dengan rasa tanggung jawab memiliki akan peraturan tersebut sehingga kita bukan karena terpaksa. Yang selanjutnya siapa yang bisa berkesimpulan? Iya, silakan Anak Ibu Kariri. Langkah-langkah agar peraturan dapat dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat di antara kebiasaan, contoh atau tawadan, penyadaran, pengawasan, perintah dan larangan, serta hukuman dan ganjaran. Iya. Nah, bagaimana bisa melalui sosialisasi dari siapa? Boleh aparat negara ataupun instansi yang ada di masyarakat, lurah, desa ya. Melalui apa lagi? Media massa. Melalui media apa? Penyampaian informasi, ya kan? Banyak sekarang penyampaian informasi. Sekarang zaman sudah modern, ya. Tuh, sehingga peraturan itu diketahui oleh masyarakat dan menjadi apa? Menjadi milik, peraturan itu menjadi milik masyarakat dan dia sadar akan tanggung jawabnya mengikuti peraturan yang ada, ya. Sehingga masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat jika melaksanakan daripada norma. Ya, nah itulah kesimpulan kita pagi hari ini. Bisa dimengerti? Bisa. Siapa kita? Kita orang hebat. Jadi siapa kita? Kita orang hebat. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, gua akan berikan proses. Nah, dijawab sendiri berbentuk objektif. Ya, silakan kerjakan dengan itu. Silakan jawab Anak Ibu. Buat namanya jangan lupa. Ya. Sudah siap? Ya, silakan ketua kelas itu membuatnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, nah Ibu minta kalian baca materi untuk minggu depan ya, yaitu tentang perumusan dan pengesahan undang-undang ya. Nah, ya dibaca buku paketnya dan LKS-nya di rumah ya, Anak Ibu semuanya. Ya Bu. Sebelum pelajaran harapkan juga kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Marilah kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.